Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tartib tilawah, tarjamah, tarikh, kemudian tanasub ayat, juga sudah dibahas tentang tafsirnya. Jadi sekarang bagian takwil dan tatbiq. Jadi tafsirnya sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah olehmu Allah Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan atau yang memberi pelajaran dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajari manusia tentang apa yang belum kamu atau belum manusia ketahui. Jadi secara ringkas sudah kita bahas, ayat ini memerintah Iqra, membaca, kemudian mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan segalanya. Allah menciptakan manusia dari alaq. Bacalah olehmu bahwa Allah itu maha mulia. Allah yang mengajari dengan pena, tulis, dan juga mengajari manusia tentang apa yang belum diketahui oleh manusia itu sendiri. Jadi ayat ini memberikan perintah membaca. Membaca apa? Membaca minimal 3 ayat, yaitu ayat qauliyah, firman Allah, dan wahyu yang diberikan kepada Nabi berupa sunnah Rasul. Kemudian ayat insaniyah, yaitu alladzi khalaqal insana min 'alaq. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, ayat insaniyah. Dan ayat kauniyah yang ada di alam sekitar. Sekarang kita lihat takwil ayat ini. Pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika ayat pertama ini turun, istri yang ada pada saat itu adalah Khadijah. Karena pada saat itu Rasul tidak punya istri selain Khadijah ketika ayat ini turun. Jadi zaman Siti Khadijah. Kemudian oleh Rasul dikisahkan kembali kepada Aisyah. Sehingga yang kita ketahui
tarikh atau riwayat ayat ini informasinya dari Aisyah, dari istri Rasul yang urutan pernikahannya Aisyah itu urutan ketiga. Yang pertama Khadijah, kedua Saudah, ketiga Aisyah. Jadi istri yang urutan ketiga. Tapi di mata Rasul istri itu tidak ada bedanya. Pertama, kedua, ketiga sampai ke 11 ya. Urutannya. Jadi statusnya adalah sama. Jadi ceritanya itu dikisahkan kembali oleh Rasul kepada Aisyah, sehingga Aisyah itulah yang meriwayatkan. Jadi kita bukan menerima dari Khadijah, tapi dari Aisyah. Dan ini mengandung hikmah dan nilai historis yang sangat besar dan tiada bandingannya. Kenapa nilai historis? Karena oleh Rasul dikisahkan kembali peristiwa wahyu pertama turun itu kepada Aisyah. Jadi supaya diriwayatkan kepada umat, harus diketahui. Dan ini diriwayatkan oleh para muhaddis, ya antara lain Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. 7 ahli hadis meriwayatkan semua. Itu takwil yang pertama. Takwil yang ketiga, yang kedua, pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan turunnya ayat pertama ini tentang membaca dan menulis. Itu mengandung makna bahwa dakwah Islam memerlukan perluasan baca dan pustaka. Baca dan tulis. Jadi kalau wahyu pertama itu berisi perintah membaca, dakwah yang diemban oleh Rasul itu membutuhkan bacaan dan tulisan, atau mengajak umat untuk membaca dan menulis. Namun yang perlu dibaca pada saat itu bukan hanya tulisan. Kenapa? Karena tulisannya belum ada. Ketika wahyu pertama turun ini, tulisan Al-Qur'annya kan belum ada. Tapi disuruh membaca. Berarti membaca itu tidak hanya berupa tulisan teks, tapi juga yang di luar teks. Ya, bisa kondisi, bisa situasi, bisa alam, bisa diri, bisa segalanya. Maka yang perlu dibaca itu tidak hanya tulisan, tapi juga segala yang ada, mencakup diri sendiri sehingga alam semesta. Makanya pada tafsiran dikemukakan bahwa ayat yang harus dibaca itu adalah ayat qauliyah, yaitu berupa Quran dan Sunnah, yang pada ketika ayat ini turun belum ada Quran dan Sunnah itu. Kemudian ayat insaniyah, diri sendiri, karena di situ dikatakan khalaqal insan, mulai membaca diri dari penciptaannya, dan ayat kauniyah, yaitu alam semesta, karena di situ khalaq, Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itu tawil yang kedua. Tawil yang ketiga, ayat pertama berisi perintah membaca dengan nama Tuhan. Bismi Rabbik. Dan yang menciptakan makhluk, alladzi khalaq. Oleh karena itu setiap manusia didorong untuk memiliki kesadaran bahwa dirinya ciptaan Allah yang mesti bersyukur dengan beribadah kepadanya. Kita harus sadar betul bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hanya proses penciptaannya, manusia itu ada yang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, seperti Nabi Adam, tidak berayah, tidak beribu, langsung diciptakan oleh Allah. Ada yang diambil dari ayah, dari laki-laki, Hawa. Dari sulbi Adam diciptakan Hawa. Itu jadi ada yang tidak berayah, tidak beribu, ada yang tidak beribu tapi berayah, yaitu Hawa. Ada yang tidak berayah tapi beribu, Nabi Isa. Ada yang berayah beribu, ya seperti kita. Ada juga berayah tapi terpuguh ayahnya. Zaman now. Hati banget lagi ayah sebenarnya. Iya. Jadi punya ayah tapi terpuguh ayahnya. Ada. Dan memiliki ciri khas masing-masing. Jadi ketika dilahirkan mah semua derajatnya fitrah, bersih dari dosanya, tidak punya pengetahuan apa-apa, la ta'lamuna syai'a, karena mauludin illa yuladu alal fitrah, semuanya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi ini ayat ini mendorong kepada umat manusia agar sadar akan penciptaan asal usulnya. Oleh karena itu patut bersyukur. Keempat, ayat kedua menegaskan bahwa manusia diciptakan dari alaq. Alaq itu menurut bahasa artinya nempel, sesuatu yang nempel. Karena melalui proses penciptaan manusia, setelah pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, antara dari sulbi laki-laki dengan taroib perempuan, kemudian bersatu dan nempel di dinding rahim. Makanya alaq itu artinya nempel. Oleh karena itu tidak sepatutnya manusia berbangga diri oleh keturunan ras tertentu, karena pada dasarnya sama. Faktor kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh ras atau turunan, tapi ditentukan oleh ilmu dan amal. Jadi bukan turunan siapa, bukan ras mana menentukan kemuliaan, tetapi ilmu dan amal. Yang kelima, ayat ketiga mengulangi perintah agar manusia iqra, membaca, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, karena akram, pemurah, maha mulia. Oleh karena itu membaca apapun mestinya dapat meningkatkan keyakinan akan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya membaca kalimah apapun dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, ayat keenam, keempat, ayat keenam, ayat keempat yang menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar dengan kolam atau pena atau tulisan, dirangkaikan dengan perintah membaca untuk kedua kalinya. Oleh karena itu membaca dan menulis seyogyanya tidak terpisahkan. Tulisan mesti dibaca, hasil baca berupa ilmu juga perlu dituliskan. Di tulisan harus dibaca, dan ilmu yang didapat harus ditulis.
Manusia tidak bisa membaca tanpa ada bahan bacaan. Jadi apa yang harus dibaca kalau tidak ada bahan bacaan? Bahkan bacaan pun tidak akan bermanfaat tanpa ada orang yang membacanya. Ya, walaupun banyak tulisan, hari itu ayat maca tidak manfaat. Oleh karena itu dipaksa manusia itu harus membaca. Makanya setiap saya ada pengajian, pasti menyediakan bahan bacaan untuk dibaca. Dan itu dimanapun, ya, saya selalu menyediakan bacaan untuk dibaca. Ketujuh, pada ayat kelima ditandaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari manusia tentang ilmu yang belum mereka ketahui. Hal ini memberi isyarat bahwa ilmu bisa diraih melalui pelajaran, melalui pengajaran. Tadi Ibu Protokol membacakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat manusia beriman dengan ilmunya. Jadi ilmu seseorang berkaitan dengan derajat manusia itu sendiri. Dengan proses belajar mengajar, manusia akan meraih kemajuan dan kemampuan menggunakan semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Dan di situ dikatakan malam ya'lam. Ada yang belum diketahui. Jadi pasti selama hidup di dunia ini manusia ada yang belum diketahui. Masih banyak yang belum. Mungkin orang ini pinter di sininya kurang. Di sininya kurang. Itu pasti manusia itu seperti itu. Makanya malam ya'lam, ada yang belum diketahui. Tidak ada manusia itu yang lengkap segala-galanya, pengetahuannya tahu segala-galanya. Serba tahu itu nggak ada manusia itu, pasti ada kekurangan. Makanya terus menerus manusia itu pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada yang tahu apabila kamu tidak tahu, karena semua manusia pasti ada yang tidak tahu. Makanya di universitas atau di institut atau di akademi ada jurusan-jurusan. Karena memang manusia itu tidak bisa belajar segala-galanya. Kesehatan saja sekarang ada 3 bagian, ya. Kesehatan itu ada kedokteran, ada apotek, ada keperawatan. Itu yang berkaitan dengan kesehatan. Dulu nama satu fakultas kedokteran, jurusan keperawatan, jurusan apotek. Sekarang mah sudah jadi fakultas. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas keperawatan, ada fakultas farmasi. Itu dari kesehatan. Di syariah juga, di agama, di dalam al-Islam ada istilah fakultas usuluddin, ada istilah fakultas syariah, ada fakultas tarbiyah. Itu jurusan-jurusan, karena ada yang lebih kepada pola pikir, itu usuluddin, atau sekarang fakultas komunikasi dan dakwah, logika. Ada lebih kepada syariah, hukum-hukum, untuk fakultas syariah. Ada kepada akhlak, tarbiyah. Tapi di usuluddin juga ada jurusannya, di syariah juga ada jurusannya, di tarbiyah juga ada jurusannya. Karena apa? Karena semakin diperdalam, ilmu itu semakin merasa kurang. Semakin ada yang belum tahu. Semakin ada yang belum tahu. Jadi ketika kita keluar SD mah, karena segala ilmu dipelajari, merasa segala bisa. Masuk SMP, gening ayahnya belum. Masuk SMA, komodei. Masuk
S1 baru muncul dari geuning loba keneh can katahuan. S2 oh iya jurusan saya. Geus doktor oh geuninganan. Saya baru tahu bahwa ilmu teh masih banyak yang belum saya ketahui. Jadi semakin tinggi, semakin merasa tidak tahu. Karena apa? Karena ada malam ya'lam, ada yang belum diketahui manusia. Itu takwil. Sekarang tatbik. Pertama tatbik pada baca dan pustaka. Kalimat ikro yang berulang 2 kali mengisyaratkan bahwa membaca merupakan ibadah. Yang paling pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi membaca itu ibadah. Dan berlaku umum kepada setiap umat. Ini merupakan bukti betapa tinggi dan utama nilai membaca bagi umat manusia. Sehingga sebagai perintah yang pertama, berarti nilainya itu sangat tinggi. Kegiatan membaca. Kedua, kegiatan membaca mesti atas nama Allah. Karena bismi rabbik. Membaca apapun harus dilatar belakangi atas nama Allah dan karena Allah agar mempunyai nilai ibadah. Ketiga, objek utama yang dibaca adalah nama Allah dan segala penciptaannya. Seperti diisyaratkan pada kalimat alladzi khalaq. Nama Allah yang diisyaratkan pada wahyu pertama ini antara lain Rob. Iqra bismi rabbik. Rob. Pemelihara, penjaga, pencipta. Kemudian khalaq. Pencipta. Akram. Yaitu maha pemurah. Alladzi allama. Yang maha mengajar. Itu atas nama Allah kita membaca Allah sebagai Rabb, Allah sebagai alladzi khalaq, Allah sebagai khalaqo, Allah sebagai al-akram, dan Allah sebagai alladzi allama yang mengajari. Sedangkan objek bacaan berupa makhluk yang diisyaratkan pada ayat-ayat tersebut adalah semua baik mikro manusia maupun makro alam sekitar. Mikro khalaqal insana min alaq. Sedangkan makro khalaq. Dengan demikian ayat-ayat yang mesti dibaca manusia terdiri atas wahyu dan ilmu. Dalil syariah, yaitu hukum Allah yang tersurat dan tersirat dalam Quran dan Sunnah. Dalil ilmiah, yaitu di alam sekitar. Serta dalil insaniah yang ada di dalam diri sendiri. Itu tatbik yang ketiga berkaitan dengan baca dan pustaka. 4, fungsi membaca juga mesti menghasilkan peningkatan iman, ilmu dan amal. Jadi peningkatan iman, ilmu dan amal. Ayat tadi itu yarfa'illah alladzina amanu dan walladina utul ilma darajat. Jadi meningkatnya manusia itu iman dan ilmunya. Setiap muslim dituntut untuk iman pada wahyu dan pinter dalam ilmu. Sedangkan amal mesti berdasarkan dalil syariah dan ilmiah.
Oleh karena itu, bahan bacaan yang diperlukan Muslim terdiri dari ilmiah dan syariah, yang imani dan filosofi, serta yang dogmatis dan logis, empiris. Jadi kalau yang bersumber kepada wahyu, Quran dan hadis, rek masuk di akal atau tidak, diterima sebagai ilmu. Tetapi kalau tidak tercantum di dalam Quran dan Sunnah, harus dimengerti, harus dipahami itu di dalam segala hal. Jadi kalau itu ada dalam Quran dan Sunnah, masuk akal atau tidak, ya kita terima. Tapi kalau tidak tercantum dalam Quran dan Sunnah, harus yang bisa dilogikakan, harus dipahami oleh akal manusia. Baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, maupun di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ada dogmanya, umpamanya Allah telah mengharamkan yang disebut di dalam Al-Quran, umpamanya daging babi. Eta mah rek ngarti rek henteu daging babi teh teu meunang we. Kunaon sababna daging babi teu meunang di dahar? Dicarek ku Allah. Selesai. Rek ngerti rek henteu. Adapun nanti diteliti hikmahnya mangga. Air kencing teu meunang diminum. Cenah obat teu meunang da Allah melarang karena kata Rasulullah air kencing itu najis. Najis mah teu meunang diminum. Jadi walaupun cek logika eta teh obat anger we geus teu meunang. Jadi kalau sudah ada wahyunya, dogmanya diterima. Sholat subuh teh 2 rakaat, udah 2 rakaat we, tong ditambahan deui. Tawaf teh ngelilingi Ka'bah, rek ngarti rek teu kuriling we. Tah eta mah ibadah. Sa'i teh antara Safa dan Marwah, we sa'i. Talbiyah teh kudu keur ihram. Ihram we lamun di Bandung talbiyah bobodo eta mah latihan. Talbiyah beneran mah keur ihram. Ya walaupun kita bertalbiyah di Bandung, itu jadi talbiyahna rintu dalam keadaan ihram. Itu dalil syariah namanya. Jadi dari syariah seperti kurban. Kemarin kurban mencit kambing, mencit sapi atau kerbau atau unta. Itu yang dibolehkan. Itu bisa kurban dengan ayam. Dengan bebek. Walaupun enak. Karena itu syariah. Kalau syariah. Ya tapi kan ayeuna mah leuwih butuh duit. Sumbangan teh entong ku daging. Eta mah ibadah terus terima. Dalilnya syariah. Jadi kalau sudah teksnya ada, ya kita terima. Tapi kalau tidak ada teksnya, tidak ada syariahnya, ya yang masuk di akal. Kenapa berobat kita dengan petunjuk dokter atau petunjuk ahli? Karena yang masuk di akal hasil penelitian. Jadi di situ kan bedanya dokter dengan dukun. Ai dukun mun datang percaya heula. Kudu percaya heula, lamun teu percaya mau sembuh. Karena kadang-kadang sulit dipahami kalau pedukunan teh, jadi percaya heula, percaya itu sugesti. Ka dokter rek percaya rek henteu. Jalan. Walaupun di kalangan dokter juga ada sugesti namanya baik.
Tapi yang lebih menonjol ahli medis kan kepada pengobatannya. Beda dengan pedukun, lebih kepada sugestinya. Makanya iklan-iklannya kayak dukun mah pengalaman ngobati banyak nu sembuh gitu. Ini bukan hasil penelitian. Itu dalil syariah dan ilmiah. Kelima, karena surat Al-Alaq 1-5 ini memerintah untuk membaca ayat wahyu dan ayat ilmu, maka mukmin dituntut berzikir dan berpikir. Sikap terhadap wahyu, berzikir. Dalam hati diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan kepada ilmu, alam, maka berpikir. Makanya ada tafakkur, ada tadabbur. Kalau kepada Quran dan Sunnah, tadabbur. Tapi kalau kepada alam, tafakkur. Jangan dibalik. Tadabbur alam, dibalik tadabbur alam. Kalau kepada alam, tafakkur. Kalau kepada Quran dan hadis, tadabbur. Apa bedanya tadabbur dengan tafakkur? Tadabbur mah yakin bener heula. Baru diteliti maknanya, hikmahnya. Kalau tafakkur, cangcaya heula, baru diteliti bener atau tidak. Makanya kalau kepada alam, tafakkur. Kalau kepada wahyu, yakin dulu bener, tadabbur. Dan masing-masing baik tadabbur ayat, Quran dan Sunnah maupun tafakur alam, ada metode-metodenya, cara-caranya. Dan itulah orang yang suka tadabbur dan tafakur, berzikir dan berpikir, yang masuk kepada ulul albab. Karena ulul albab itu alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu tadabbur, zikir, dan wa yatafakkarun fi khalqis samawat, tafakkur tentang alam. 6. Untuk kesempurnaan berzikir dan berpikir, maka tanggung jawab mukmin terhadap Quran membaca terhadap Quran. 2. Memahami, menghayati isinya. Maka dengan tadabbur tadi, mengamalkan segala perintah dan menjauhi larangannya. 4. Mengajarkan dan menyebarluaskan keberlakuannya. Jadi karena diperintah itu, ibu-ibu juga bukan hanya para ustadz, bukan hanya para guru yang mengajar itu, ibu-ibu juga setiap individu diperintah untuk mengajar. Mengajar siapa? Siapa saja yang bisa diajar. Anaknya, incu. Karena allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. 7. Pada ayat 1-5 tersebut tercantum secara berurutan antara membaca dan menulis, antara qiraah dan kitabah. Kalau qiraah iqra, kalau kitabah allama bil qalam. Ini mengisyaratkan pentingnya jalinan kerjasama antara pustaka dan pembaca, antara pengarang, penulis, penerbit, dan pembaca. Jadi ada pengarang, penulis, ada penerbit, ada pembaca. Sepanjang tidak ada kerjasama itu, tidak berjalan mulus. Kenapa buku-buku saya kurang tersebar luas ke seluruh Indonesia? Karena tidak ada penerbit secara khusus. Saya terus menulis, hanya menerbitkan sendiri. Menerbitkannya sendiri kemana? Ya, ke majelis taklim. Penerbitnya belum banyak, ada sih yang menerbitkan, tapi belum banyak.
itu tidak tersebar luas. Tapi apakah kalau tidak ada penerbit tidak jalan? Jalan terus. Untuk siapa membacanya? Ya di sekitar saja. Makanya disebarkan lewat pengajian-pengajian itu. Kita sama-sama membaca. Tapi akan manfaat tulisan itu apabila dibaca. Kalau tidak dibaca, belum bermanfaat. Maka dibaca, dipaksakan. Bahkan kalau di kuliahan, di Unisba, di Fakultas Tarbiyah, wajib membaca teh apa? Karena ujiannya, kalau saya membuat ujian hadis dan fikih itu, setiap bab ada soalnya. Jadi kalau mengajar hadis, saya biasanya 14 hadis satu semester. 14 hadis, satu kali pertemuan, satu hadis. Dan dari 14 hadis itu saya tulis setiap pertanyaan. Dan setiap hadis ada 20 pertanyaan. Jadi 14 teh 280 soal. Harus dijawab oleh mahasiswa. Kalau terjawab 50% ke atas baru lulus. Kalau kurang dari 50% kan kurang C. Jadi kalau 75% A, 60-70% B, bawah 60%, 50% C. Dan itu seluruh hadis dibikin 20 pertanyaan. Dan ketika ujiannya disuruh baca buku saya yang 400 halaman. Jadi 14 hadis itu 400 halaman. Itu dipaksa membaca. Dipaksa membaca. Dan itulah baru bisa mereka dapat lulus. Dan itu dipersilahkan. Dan dipersilahkan membaca. Saya kalau ujian itu dari jam Isya gitu ya, pada Isya itu sampai jam 12 malam gitu. Sampai jam 12 malam. Bahkan kalau belum selesai jam 12 malam, silahkan dilanjutkan sampai besok. Itu dipaksa untuk membaca. Karena saya berkeyakinan bacaan itu, pustaka itu bermanfaat apabila ada yang baca. Makanya supaya manfaat dipaksa membaca. Nah sekarang juga kan ibu-ibu dipaksa oleh saya untuk baca. Kemudian ke-8, isyarat dari ayat 4 dan 5 menunjukkan bahwa pengajaran memerlukan kelengkapan bacaan. Sedangkan bacaan mesti diajarkan. Dengan demikian, guru, murid, penulis, pembaca, penerbit, penyandang dana, itu mesti kerjasama. Mesti kerjasama. Jadi kenapa sekarang ibu-ibu bisa mendapatkan naskah buku? Karena ada dananya. Terus ceramah, sok dapat amplop saya itu dari ibu. Sebagiannya dipakai nyetak. Itu semuanya, sebagiannya. Sawarehna mah dia mau jajan, dia mau belanja. Dan nanti juga Ahad ya, Ahad keempat nanti juga subuh itu saya pengajian untuk kuliah subuh. Itu sudah saya bikin naskahnya 20 halaman. Karena pendidikan keluarga berdasar surat At-Tin ayat 1 sampai 3 ayat saja dulu. Itu 20 halaman. Saya bikin kalau subuh itu 50 buku.
untuk dibaca. Sekarang tatbik ayat mencegah pikun. Jadi surat bagaimana mencegah pikun berdasar surat Al-Alaq. Pertama, cara mencegah pikun dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini merupakan wahyu pertama diturunkan kepada Nabi sebelum wahyu yang lainnya. Rasul perintah membaca itu sebagai isyarat bahwa membaca merupakan kunci utama terhadap berbagai persoalan, mempersiapkan diri untuk menerima berbagai tuntutan. Ketika ayat ini turun, Al-Quran sebagai bacaan utama, belum diturunkan secara keseluruhan. Dengan demikian, yang mesti baca di samping ayat yang bersumber dari wahyu, juga ilmu yang bersumber dari alam. Jadi, kalau kita ingin bebas dari penyakit pikun, rajin membaca. Alam yang mesti dibaca berupa yang kecil, itu al-insan, bin alaq, dan berupa alam luas, alladzi khalaq. Makanya Ikrimah menyatakan bahwa Ibnu Abbas itu sahabat Rasul yang wafat 68 Hijriah, itu berkata, man qara al-Quran lam yurad ila ardalil umr. Orang yang rajin baca Quran itu moal pikun, kata Ibnu Abbas. Ini bukan sabda Rasul, tapi itu pendapat Ibnu Abbas. Tapi karena sahabat, itu dapat diandalkan pembacanya. Jadi, kalau kita rajin baca Quran, insya Allah bebas dari ardalil umri, pikun. Yang tentu saja pikun itu kan macam-macam ya, taraf-tarafnya. Membaca adalah kegiatan yang mendatangkan banyak manfaat. Karena dengan membaca, pengetahuan kita akan bertambah. Baik itu pengetahuan, pertumbuhan, keilmuan. Menurut para ahli, bahwa dengan banyak membaca, maka kita akan terlepas dari penyakit yang diderita otak. Seorang peneliti, ini bacaannya Henry lah ujung nama, membuktikan bahwa hanya dengan membaca buku seseorang akan terhindar dari penyakit demensia. Kemudian apabila terkena demensia, bisa dipastikan seorang itu sulit terhindar dari kepikunan. Hal ini terjadi karena membaca dapat menciptakan semacam lapisan penyangga yang melindungi dan mengganti perubahan otak. Riset-riset otak mutakhir itu telah menemukan manfaat membaca dalam menumbuhkan salah satu komponen sel saraf. Jadi kegiatan membaca itu menghindari atau mencegah pikun. Di sini banyak hasil penelitian, saya kutip untuk dibaca oleh ibu-ibu nanti di rumah masing-masing. Orang yang rajin membaca itu insya Allah terhindar dari kepikunan. So, yang hasil penelitian yang dikutip. Bahkan Dr. Ayub Korni dari Saudi Arabia mengatakan bahwa membaca itu terhindar dari kebodohan. Kedua, terhindar dari malas dan meningkatkan semangat bekerja. Tiga, mengembangkan keluasan dan kefasihan dalam bertutur kata. Orang yang rajin membaca ngomongnya sistematis. Kadang-kadang kan bicara tekaruan kan dia itu kurang membaca.
Kemudian membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir. Kelima, meningkatkan pengetahuan seseorang dan mengingkari memori. Meningkatkan memori dalam pemahaman. 6, dapat mengambil manfaat dari pengalaman orang lain, seperti mencontoh kearifan orang yang bijaksana. 7, mengembangkan kemampuannya, baik untuk memproses ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu. Dengan membacakan ilmu apapun bisa kita dapat. Makanya di samping mendengar, ibu itu harus rajin juga membaca. Di samping mengikuti pengajian, hadir, juga harus rajin membaca. 8, keyakinan seseorang akan bertambah ketika dia membaca buku-buku yang bermanfaat. 9, menyegarkan pikiran dan kurewetan dan menyelamatkan waktu agar tidak sia-sia. Orang rajin membaca. Dan sekarang ini masyarakat menurun kegiatan membacanya. Banyak penerbit yang bangkrut karena kurang pembaca. Apalagi koran-koran. Banyak yang bangkrut karena tidak ada pelanggan. Habis banyak manusia itu menerima berita bukan membaca, hanya mendengar dari televisi. Itu kurang mendorong kepada memberantas kepikunan. 10, bisa menguasai banyak kata dan mempelajari berbagai model kalimat. Lebih lanjut lagi, bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap konsep-konsep. Itu hasil membaca. Kemudian, itu yang pertama, kalau kita ingin bebas pikun, berdasar ayat ini, rajin baca. Kedua, rajin menulis. Menulis itu mencegah pikun. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pada ayat ini tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia dengan pena atau tulisan. Dengan demikian, menulis merupakan perintah Allah yang pertama kali disyariatkan pada Rasul. Bagi sebagian orang, menulis dianggap membosankan, buang waktu. Tapi kalau kita rajin menulis, maka itu akan bebas dari kepikunan. Hanya rajin-rajinnya menulis. Nulis apa? Apa saja. Bahkan menurut para ahli, walaupun tepuguh tulisannya, pokoknya nulis. Itu mencegah. Ya nama kan senangnya kan ibu-ibu ya WhatsApp dan batur we gitu kadang-kadang tuh disaring we. Tulislah sendiri, jangan hanya membagikan pada orang lain di grup-grup itu, jangan hanya membagikan punya orang, bikin tulisan sendiri. Itu supaya tidak pikun. Jangan hanya sharing saja, juga bikin tulisan sendiri. Memang saya ini orangnya termasuk yang males sharing. Saya selalu bikin tulisan sendiri. Karena itu harus menulis. Keunikan menulis akan dirasakan ketika kita menikmati kegiatan itu. Dan kegiatan menulis itu bisa bercermin lewat kepuasan batin. Bahkan memberikan pengaruh bagi hidup penulis.
Apabila kita tulis lalu dibaca orang, waduh, itu ada kepuasan batin. Beda dengan membagikan punya orang ngumpul. Ya, apabila kita tulisan dibuat bersifat riset ilmiah atau sebuah discovery, tentu saja akan lebih bermanfaat atau lebih berbahagia bagi kita. Karena itu rajin menulis. Dan keunikan menulis juga akan memunculkan ide-ide baru. Jadi ide-ide pendapat-pendapat baru disampaikan. Semakin rajin membaca dan menulis, itu semakin muncul berbagai ide, berbagai pendapat. Menulis juga bisa menggali pengalaman individu dan sosial yang menemukan masalah-masalah serta data-data pendukung tulisan. Berkaitan dengan ini ada sejumlah orang yang harus menulis terlebih dahulu agar ia bisa tertidur. Ada orang itu sebelum bertidur menulis. Dan rata-rata orang penulis itu kecerdasannya terus berkembang. Jadi silahkan pendapat-pendapat para ahli sudah saya kutip di sini, dari mulai orang Arab sampai orang Barat, ya cukup banyak. Mangga dibaca oleh ibu-ibu semua nanti di rumah. Bisa saja nulisan pengalaman sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian mencegah pikun dengan mengajar. Jadi membaca, menulis, mengajar. Alamal insan malam ya'lam. Dan justru perbedaan manusia dengan malaikat bisa mengajar. Oleh Allah Subhanahu wa taala dites kan. Ketika malaikat bertanya, "Ya Allah, kok kenapa engkau angkat khalifah manusia yang suka mencurahkan darah, menumpahkan darah?" Maka oleh Allah dibuktikan bahwa manusia itu bisa mengajar, yaitu Adam. Ketika Allah bertanya, "Anbihum bi asma'ihim," atau "Hai malaikat, coba jelaskan apa yang kamu temukan." Malaikat menjawab, "Aku tidak tahu apa-apa kecuali yang kau ajarkan." Kemudian Allah memerintah, "Qala ya Adam anbihum bi asma'ihim." Terangkan, "Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun." Jadi di situ bedanya, bahwa manusia itu mengajar. Makanya untuk membebaskan diri dari kepikunan, rajin mengajar. Kemudian tatbik ayat pada keluarga sekarang. Satu, orang tua perlu membiasakan diri membaca agar setiap generasi disiplin kebiasaan membaca apapun, baik pustaka, alam, maupun diri sendiri. Nah, ini harus menjadi contoh di rumah. Ibu-ibu harus rajin membaca, dan anak-anak cucu akan ikut. Kedua, orang tua adalah guru yang utama bagi pendidikan anaknya. Nah, kalimah thayyibah itu perlu diajarkan sejak bayi lahir, kan? Begitu lahir kan kalimah thayyibah. Baik dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin lamah wa ainin hamah. Kemudian ketiga, karena ayat yang dibaca itu terdiri dari ayat qauliyah, Quran dan Sunnah, maka anak sebelum berusia 7 tahun harus sudah pandai membaca.
Jadi sebelum umur 7 tahun harus sudah pandai membaca. Makanya ketika saya dulu oleh orang tua, sebelum 6 tahun, Quran itu harus lancar. Kemudian huruf Latin. Jadi begitu masuk STT, ges lancar baca Quran, dan ges lancar baca huruf Latin. Jadi tenang di sekolah teh, teges lancar teh. Jadi guru-guru itu keselen. Sok ayat, siapa yang bisa jawab, pulang. Akhirnya tukang pulang awal. Guru itu nanya, yang bisa jawab pulang, yang jawaban benernya pulang. Jadi selalu pulang awal. Karena mungkin sok noroweco cenah cek guru itu. Orang tua itu sebagai guru. Ketiga, karena ayat yang dibaca itu dari ayat Qauliyah dan Qur'aniyah, maka sebelum usia 7 tahun harus pandai. 4, karena yang dibaca juga berupa alam semesta, maka rihlah keluarga diperlukan untuk tafakur alam dan tafakur diri sendiri. Tafakur alam, mengingat ciptaan Allah, dan tafakur ayat, mengingat firman Allah. Tadabur ayat, mengingat firman Allah. Dan juga tafakur alam itu juga termasuk turunan. Rasul bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiruna bihi arhamakum. Fa inna silaturahim mahabbatan fil ahl, narotan fil mal, mansatun fil asar. Pelajari nasab turunan. Hanya banyak kan keturunan sekarang yang tidak hafal anak siapa. Harus tahu kepada anak cucu kita siapa orang tua kita itu, nenek, turunan mana, itu diperintah oleh hadis ini. Supaya apa? Supaya bersilaturahim. Jangan cek kolot baheula mah ulah naon? Olah paremun obor. Turunan harus tahu. Dan itu diperintah untuk silaturahim. 5, tulisan perpustakaan mesti dilengkapi di keluarga. Termasuk pula alat tulisnya. Di keluarga harus ada fasilitas ya. Jadi tamat kajian surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, insyaallah bulan depan ayat 6. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.